Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Zatira dengan NIM 2266390012 dari program studi Doktor Ilmu Manajemen. Ingin mempresentasikan hasil proposal yang sudah saya buat. Sebelum dimulai, izinkan saya untuk mengucapkan terima kasih. Yang pertama, untuk Dr. Haji Yopi Julius SE selaku Ketua Yayasan UPI, yang kedua Profesor Dr. Insinyur Yudi Julius MBA selaku Rektor UPI, yang ketiga Dr. Marlinda SEMM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI, kemudian Profesor Dr. Insinyur Ano Sirwan Mois MSc MM selaku Ketua Program Studi Dr. Ilmu Manajemen UPI, kemudian seluruh dosen dan staf program Doktor Ilmu Manajemen UPI, para pimpinan dan staf program Doktor Ilmu Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPI, kemudian kedua orang tua, suami, dan anak-anak tercinta, selanjutnya juga teman dan sahabat seangkatan, begitu juga dengan rekan sejawat dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Tangerang. Pertama-tama, saya perkenalkan dulu, di sini ada promotor saya, yaitu adalah Dr. Luman Hakim, SEMM, yang udah banyak banget membantu saya, terutama untuk merevisi atau koreksi dari proposal saya. Kemudian juga begitu juga untuk co-promotor Dr. Insinyur Yulizen MM. Judul dalam penelitian saya yaitu determinan return saham dengan profitabilitas sebagai variabel intervening pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BI periode 2018 sampai dengan 2022. Adapun latar belakang dalam penelitian ini, yaitu salah satu industri yang tidak kalah memiliki peran dalam menunjang perekonomian Indonesia adalah industri keuangan atau perbankan. Untuk menjaga stabilitas perbankan, banyak regulasi yang dibuat sedemikian rupa agar perbankan lebih tahan terhadap guncangan seperti krisis dan risiko sistemik, yang salah satu upaya menjaga stabilitasnya yaitu agar tidak terjadinya atau dampak yang mungkin terjadi juga tidak akan terlalu besar, dengan cara menjaga kesehatan perbankan itu sendiri. Kesehatan bank dapat didefinisikan sebagai kemampuan bank dalam beroperasi secara normal serta mampu memenuhi semua kewajiban dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Kemudian, tidak hanya menjadi perhatian dari berbagai regulasi pemerintah, nyatanya perbankan juga menjadi salah satu sektor keuangan yang banyak diminati oleh investor untuk menginvestasikan dana yang dimilikinya. Menurut EMH teori sendiri, lengkapnya informasi yang diterima oleh investor akan memberikan respon terhadap tindakan investor dalam membeli atau menjual sahamnya. Di sini EMH mengeluarkan 3 jenis bentuk dari informasi, yaitu informasi yang kuat, bentuk semi kuat, dan bentuk lemah. Kemudian, penilaian kesehatan perusahaan menjadi indikator utama dalam pergerakan struktur harga saham, karena sangat riskan jika investor memilih perusahaan yang tidak memenuhi standar perusahaan atau standar industri. Pada dasarnya, investor cenderung menyukai harga saham yang stabil karena dinilai dari risiko yang harus dihadapinya itu akan jauh lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang mungkin fluktuasi harga sahamnya itu lumayan drastis perbedaannya atau gap-nya. Berikut ini saya sajikan beberapa harga saham dari perusahaan perbankan untuk periode 2018 sampai dengan 2022. Di antaranya ada Agro, BBTN, BBYP, BACIT, BDMIN, BJBR, BNIJ, BTPN, Maya, Nobu, SDRA, dan BPKP. Berdasarkan tabel tersebut, maka diketahui harga saham perbankan mengalami fluktuatif, baik naik maupun turun dari 12 perusahaan, diantaranya adalah BBTN, BMDN, BTPN, Nobu, kemudian juga SDRA. Cenderung mengalami penurunan dari tahun 2018, sedangkan tahun 2022 terpantau 5 dari 6 emiten perbankan besar dan liquid yang melantai di BEI anjlok.
mendekati level auto reject bawah atau ABR di angka 7%, yang salah satunya adalah BBTN. Sektor perbankan terpantau ambruk pada perdagangan tahun 2020 setelah keputusan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk memberlakukan kembali PSBB total atau secara keseluruhan di tengah ketidakpastian ekonomi akibat pandemi corona. Tentunya tingkat hutang-hutang yang gagal bayar akan meningkat dan akan memperkeruh angka NPL atau non-performing loan. Selanjutnya disajikan juga gambar 1.1, yaitu berisi terkait dengan grafik return saham perbankan tahun 2019 sampai dengan 22, di mana dari grafik ini diketahui bahwa Maya harga sahamnya itu sebesar 85% dari harga sebelumnya mengalami penurunan, atau dari harga 4.581 di 2020 menjadi 660 pada tahun 2021. Hal ini jelas memberikan capital loss kepada investor, sehingga investor mengalami kerugian dari selisih harga beli dan harga jual sahamnya. Diperkuat dari informasi data Bloomberg per 28 Desember 2021, secara year to date atau YTD, saham Bank Mayapada Internasional Tbk terpantau paling anjlok dengan pelemahan sebesar 85,37% menjadi 670 dalam rupiahnya. Harga saham perusahaan dapat dipengaruhi oleh risiko sistematik yang tidak dapat dihindari. Dalam keuangan risiko sistematis adalah risiko surat-surat berharga yang tidak bisa dikurangi melalui diversifikasi. Salah satu risiko yang dapat mempengaruhi return saham adalah risiko kredit yang diukur oleh NPL, Net Performing Loan. NPL menunjukkan bahwa perusahaan dalam keadaan tidak sehat, sehingga semakin tinggi rasio ini akan berpengaruh terhadap harga saham perbankan dengan standar NPL 2%. Apabila nilai NPL semakin besar, maka bank tersebut bisa dikatakan tidak sehat. Dapat dilihat NPL pada tabel berikut ini. Ini di sini ada beberapa perbankan, ada 10 perbankan yang memiliki nilai dari NPL yang cenderung fluktuatif, bahkan mungkin mengalami penurunan yang cukup drastis. Penjelasannya berdasarkan tabel di atas dapat dilihat perusahaan yang memiliki NPL tertinggi yaitu adalah perusahaan BBYP tahun 2018 sebesar 16,87%. Selanjutnya BSWD dengan rata-rata 6,89% dengan nilai tertinggi tercatat di tahun 2021 dan 2022 sebesar 9,98% dan 9,65%. BSM juga memiliki rata-rata nilai NPL yang tinggi yaitu adalah 6,67%. Tingginya NPL disebabkan oleh banyaknya kredit macet yang disebabkan oleh nasabah yang mengalami kesulitan keuangan, sehingga nasabah sulit untuk membayar pinjaman tepat waktu. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizkia 2023, Nur Fauzia dan Mulyadi 2021, dan juga Wiguna dan Handayani 2022 yang menyatakan bahwa risiko kredit yang diukur dengan NPL itu memang berpengaruh terhadap return saham. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Zara Zetira 2022, Sudarno 2021, dan juga Andirva di 2021 yang justru hasilnya mengatakan bahwa NPL tidak berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, di sini berdasarkan selain risiko kredit dan selain risiko kredit, selanjutnya ada risiko likuiditas. Nah, risiko likuiditas ini diukur oleh LDR, di mana jika nilai LDR pada suatu bank tinggi, berarti jumlah kredit bank tersebut lebih besar daripada simpanannya. Hal ini dapat meningkatkan risiko bank dan dapat menyebabkan investor meragukan kestabilan keuangan bank tersebut. Dampaknya, harga saham bank tersebut bisa mengalami penurunan. Tingginya rasio LDR akan meningkatkan risiko likuiditas, di mana bank tidak mampu memberikan pengembalian ketika nasabah ingin menarik dana yang disimpannya. Ini adalah data dari LDR, yaitu ada 10 perusahaan yang memang mengalami fluktuasi harga sahamnya dari segi LDR-nya. LDR yang cukup tajam, begitu juga yang mungkin dari rata-ratanya memang LDR-nya banyak mengalami penurunan atau kenaikan.
Baik, berdasarkan tabel di atas dapat dilihat nilai LDR dari 12 perusahaan, tercatat nilai LDR tertinggi pada perusahaan SDRA dengan rata-rata 144,13 jika dilihat per tahunnya. Nilai LDR pada bank ini juga jauh di atas rata-rata, yaitu di atas 100%. Perusahaan DNAR juga memiliki nilai LDR yang tinggi dengan rata-rata 141. Nilai LDR yang tinggi dapat menurunkan kepercayaan nasabah terhadap bank tersebut dan dapat juga menyebabkan turunnya harga saham karena nilai LDR yang tinggi dapat berdampak pada likuiditas bank. Selanjutnya juga di sini ternyata nilai LDR yang rendah juga tercatat pada perusahaan BACA dengan rata-rata 36,83. Dilihat dari LDR per tahunnya di bawah rata-rata yaitu adalah 65%. Kemudian di sini hal ini dikarenakan bank tidak efektif dalam menyalurkan dana dalam bentuk kredit sehingga dapat menyebabkan bank kesulitan dalam memenuhi kewajibannya seperti membayar bunga simpanan dan memiliki deposito dari pemilik deposito, giro, ataupun bunga dari pihak ketiga. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Rizkia 2023, Gia Triningrum 2023, Tari, dan Pratiwi 2021 serta Nur Fauzia dan Mulyati 2021 yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh terhadap return saham. Namun, ternyata juga berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna 2022, Sudarno et al. 2021, yang justru hasilnya menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap return saham. Selain itu, risiko operasional atau BOPO juga dapat mempengaruhi harga saham, di mana jika nilai BOPO tinggi pada suatu bank, berarti biaya operasional yang dikeluarkan perusahaan lebih besar dibandingkan pendapatan yang diterima oleh bank. Hal ini dapat mengurangi daya tarik bagi investor untuk berinvestasi dan dapat mempengaruhi turunnya harga saham pada perusahaan tersebut. Menurut Peraturan Bank Indonesia nomor 13/1 PBI 2011, standar terbaik untuk nilai BOPO sendiri adalah 80%. Berikut ini disajikan tabelnya, yaitu dari tabel 1.4 ada BOPO dari 10 perusahaan dengan nilai fluktuatif ataupun dengan penurunan ataupun kenaikan yang lumayan tajam. Penjelasannya, berdasarkan tabel 1.4 dapat dilihat nilai BOPO yang tinggi tercatat pada Agro tahun 2021 sebesar 87,92%. Selanjutnya perusahaan BBKP memiliki nilai BOPO yang terus mengalami kenaikan sejak 2018 sampai dengan tahun 2022 dengan nilai sebesar 224,01%. Selanjutnya perusahaan BKSW dari tahun 2021 dengan nilai 236,27. Hal ini dikarenakan biaya operasional suatu bank lebih besar dibandingkan pendapatan operasional yang menyebabkan bank akan mengalami kerugian. Nilai BOPO yang tinggi tentu akan mengindikasikan bahwa perusahaan tidak berjalan dengan efisien karena manajemen perusahaan tidak mampu mengelola modal dengan baik, sehingga biaya yang harus dikeluarkan pun akan jauh lebih besar. Penelitian ini didukung oleh Zara Zatira 2022, Sudarno 2021, Norazi 2016, yang menyatakan bahwa BOPO berpengaruh terhadap return saham, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Go 2022, Nurmawan dan Ihsanuddin 2022, kemudian Andirva 2021 yang menyatakan justru BOPO tidak berpengaruh terhadap return saham. Selanjutnya, risiko yang dapat mempengaruhi return saham yaitu adalah risiko modal atau diukur dengan CAR, Capital Adequacy Ratio, di mana ternyata semakin tinggi CAR akan menunjukkan semakin besar modal yang dimiliki sehingga bank akan mampu menghadapi kerugian yang tidak terduga. Semakin tinggi CAR akan berpengaruh terhadap return saham perusahaan. Bank dengan CAR yang tinggi akan memberikan kepercayaan investor terhadap perusahaan karena perusahaan dianggap mampu mengembalikan modal yang ditanamkannya dan sebaliknya. Berikut ini adalah tabel 1.5 nilai dari CAR beberapa perbankan dengan fluktuasinya mulai dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Untuk penjelasannya sendiri, di sini CAR memiliki nilai CAR yang terendah di tahun 2019 sebesar 9,01, kemudian untuk perusahaan BEKS, kemudian 2018-nya 10,43, dan selanjutnya CAR terendah dapat dilihat pada Mei 2020. Hal ini disebabkan oleh modal bank
yang lebih rendah dibandingkan dengan jumlah aset tertimbang menurut risiko. Bank dengan modal yang rendah akan berdampak pada terhambatnya operasional karena ketidakcukupan modal yang dimiliki. Nilai KRN rendah juga memberikan dampak menurunnya kepercayaan kepada nasabah dan investor. Nasabah akan beralih ke bank lain yang dianggap lebih stabil nilai modalnya, sedangkan investor akan menarik investasinya. Hal ini dapat membuat turunnya harga saham pada bank tersebut. Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Astohar 2021, Nur Fauzia dan Mulyati 2021, kemudian juga ada Setiarini dan Rahyunda 2017 yang menyatakan bahwa KAR berpengaruh terhadap return saham. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Andirva 2021, kemudian juga ada Astohar 2021, dan yang menyatakan bahwa KAR tidak berpengaruh terhadap return saham. Oke, selanjutnya ada risiko terakhir yang digunakan dalam penelitian ini yang dapat mempengaruhi return saham yaitu adalah NIM atau Net Interest Margin, risiko tingkat bunga, suku bunga. Semakin tinggi NIM suatu bank, maka semakin sehat bank tersebut karena selisih bunga atau spread yang diterima akan semakin besar sehingga akan mempengaruhi harga saham dan return saham perusahaan. Namun jika bunga yang dibayarkan lebih besar dari bunga yang diterima, akan menghasilkan spread negatif sehingga bank akan mengalami kerugian. Di sini ada nilai dari NIM di tanggal 1.6 untuk periode 2018 sampai dengan 2022. Nah, penjelasan bahwa nilai NIM terendah berada pada BACA 2020 sebesar minus 3,92, kemudian 2021 minus 3,7, Maya sebesar 0,25. Nilai NIM yang rendah dikarenakan tingkat bunga yang diterima bank tidak sebanding dengan beban yang dikeluarkan. Dampak yang terjadi sangat signifikan bagi penurunan keuntungan dan keberlanjutan bank tersebut. Nilai NIM negatif dapat menimbulkan kekhawatiran tentang kemampuan bank untuk menghasilkan pendapatan bunga yang cukup guna memenuhi kewajiban keuangannya. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sari et al., Sudarno et al. 2021, Oktari Pratiwi 2021, yang menyatakan NIM berpengaruh terhadap return saham, namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Gayatri Ningrum 2023, Tanto 2022, yang menyatakan justru NIM tidak berpengaruh terhadap return saham. Dari beberapa pernyataan tersebut, maka bisa dikatakan bahwa tingkat risiko yang besar yang dihadapi oleh suatu perusahaan tentu akan menjadi pertimbangan bagi investor untuk memutuskan apakah perusahaan tersebut atau perbankan tersebut layak untuk diinvestasikan dananya. Nah, di sini selain mengetahui tingkat risikonya, perusahaan juga bisa mendeteksi layak atau tidaknya, yaitu dengan mengetahui penilaian tingkat kesehatan bank, yaitu dari nomor PBI nomor 8 garing 14 PBI 2006 tentang penilaian terhadap faktor profitabilitas sebagaimana maksud dalam pasal 6 huruf C meliputi kinerja earning, sumber-sumber earning, dan sustainable earning bank. Penilaian kinerja perusahaan bagi manajemen dapat diartikan sebagai berikut. Kinerja yang ditunjukkan dengan return on asset menjadi variabel mediasi yang diharapkan dapat memediasi pengaruh dari variabel risiko perbankan terhadap harga saham atau yang dihitung dengan return sahamnya. Di sini ada profitabilitas perbankan. Untuk beberapa perusahaan, di sini ada yang berwarna merah, berarti yang cenderung mengalami penurunan, bahkan mungkin sampai dengan negatif nilainya. Berdasarkan tabel 1.2 diketahui bahwa profitabilitas perbankan yang diukur menggunakan return on asset dari 26 perusahaan dengan rata-rata standar ketentuan PBI yaitu 1,5. Hal ini menandakan bahwa kinerja keuangan perbankan di Indonesia masih sangat lemah. Nilai ROA terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir berada pada perusahaan agro sebesar minus 18,06% tahun 2021. Hal ini dikarenakan pada tahun tersebut agro mengalami kerugian. PT BRI Agroniaga yang telah berganti nama menjadi PT BRI Tbk mencatat kerugian senilai 1,83 triliun di September 2021. Padahal posisi yang sama tahun lalu masih mampu mencatatkan laba bersih sebesar 25,4 miliar. Kemudian, merujuk pada laporan keuangan yang telah dipublikasikan
pada Senin 22 bulan 11, penurunan laba terjadi karena membengkaknya beban kerugian perusahaan nilai aset keuangan sebesar 2,29 triliun pada kuartal ketiga 2021 jauh meningkat dibandingkan posisi yang sama tahun lalu yaitu 231,96 miliar. ROA yang rendah akan menjadi penilaian yang kurang baik bagi perusahaan dan investor pun akan menganggapnya bahwa kinerja perusahaan sangat buruk karena tidak mampu memanfaatkan aset yang telah diinvestasikan oleh investor, sehingga mampu menghasilkan keuntungan. Kemudian di sini nilai ROA diharapkan mampu memoderasi pengaruhnya terhadap pengaruh dari risiko NIM terhadap return saham. ROA terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir pada Agro 18,8 per tahun. Hal ini dikarenakan pada Agro mengalami kerugian. Selanjutnya, ROA dapat memediasi risiko NPL. Risiko kredit terjadi ketika nasabah kesulitan untuk membayar kewajibannya kepada bank saat jatuh tempo yang menyebabkan terjadi kredit macet. Kredit macet dalam jumlah yang besar tentu akan membuat bank mengalami kerugian. Dengan adanya ROA pada periode sebelumnya, bank dapat menganalisis penyebab gagal bayar yang didistribusikan untuk memberikan tambahan pinjaman untuk membantu usaha nasabah sehingga terhindar dari kerugian maupun dan mampu melunasi kewajiban kepada bank. Dengan kata lain, ROA mampu memediasi risiko kredit yang akhirnya membuat return saham itu juga jadi meningkat. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Saadah Wahyuni 2023, Anggraeni dan Citrayani 2022, dan Ardiansyah 2020 menyatakan bahwa NPL berpengaruh terhadap ROA. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Putra 2021, Rembet Baramuli 2020, dan Pinasti yang menyatakan justru NPL tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, ROA juga diharapkan mampu memediasi risiko terhadap LDR. Risiko likuidasi atau likuiditas adalah risiko yang menunjukkan ketidakmampuan perbankan dalam memenuhi kewajibannya yang telah jatuh tempo. Hal ini dapat menghambat operasional bank sehingga bank dapat mengalami kerugian. ROA yang besar menunjukkan laba yang didapatkan juga besar. Bank dalam keadaan kurang likuid dapat menggunakan sebagian laba periode sebelumnya untuk menggunakan pembayaran kewajiban tersebut, sehingga bank dapat terhindar dari likuidasi. Operasional bank dapat tetap berjalan dan akhirnya return saham yang dimiliki juga akan mengalami kenaikan. Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Widya Stuti, Aini 2021, Anggraeni dan Citrayani 2022, Rosdiana 2020 yang menyatakan bahwa LDR berpengaruh terhadap ROA. Namun berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, Rimbet Barmuli, dan Setiarini yang menyatakan bahwa LDR tidak berpengaruh terhadap ROA. Selain itu, risiko lain yang bisa mempengaruhi nilai dari return aset yaitu adalah risiko BOPO atau biaya operasional, pendapatan operasional. Di sini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pratama 2021, Ramdanti, Setiawati 2022, Ardiansyah 2020, yang menyatakan BOPO berpengaruh terhadap ROA dan berbanding terbalik terhadap penelitian yang dilakukan Anggraeni dan Citrayani, serta Rembet Barmuli 2020 yang justru menyatakan bahwa BOPO tidak berpengaruh terhadap ROA. Selanjutnya, risiko kecukupan modal juga ternyata bisa mempengaruhi ROA, begitupun ROA bisa memediasi pengaruh dari risiko kecukupan modal terhadap return saham. Hal ini didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rosdiana Pratama, Rembet Barmuli yang menyatakan bahwa KAR berpengaruh terhadap ROA dan berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh Wicaksono, Widya Stuti, Aini 2021, Pinasi 2018 yang justru hasil penelitiannya menyatakan bahwa KAR tidak berpengaruh terhadap ROA. Yang terakhir, di sini ada rasio net interest margin atau rasio tingkat suku bunga yang bisa berpengaruh terhadap ROA atau juga bisa dimediasi oleh ROA, sehingga nilai pengaruhnya itu memberikan dampak yang lebih besar terhadap return saham. Didukung oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramadanti, Elini, Putri, dan Satri 2023, yang hasil penelitiannya menyatakan bahwa ROA berpengaruh terhadap
yang menyatakan bahwa ini berpengaruh terhadap ROA dan berbanding terbalik oleh penelitian yang dilakukan oleh Stiaring 2020, Anggraini, Citrayani, Lembet Bramuli, Industru, hasilnya itu menyatakan tidak berpengaruh. Saya lanjut ke identifikasi masalah berdasarkan pemaparan yang sudah saya jelaskan, maka ada beberapa identifikasi masalah yang perlu kita ketahui. Yang pertama, banyak masyarakat yang dirugikan jika perbankan salah dalam mengelola dana yang didapatkan. Karena bank merupakan sarana pemerintah untuk menjaga kestabilan ekonomi moneter dan keuangan negara. Yang kedua, harga saham Maya mengalami penurunan sebesar 85,6% dari harga 4.500 2020 menjadi 660 di 2021. Hal ini dijelaskan akan memberikan capital loss kepada investor, di mana investor merasa sangat dirugikan. Yang ketiga, informasi yang didapatkan tidak dapat mencerminkan keadaan yang sebenarnya, karena bentuk informasi yang digunakan adalah informasi yang lemah. Yang keempat, perbankan dengan NPL yang tinggi menandakan kredit macet sehingga perusahaan akan sulit untuk memutuskan kembali modalnya dan sulit dalam mengembalikan biaya modalnya. Yang kelima, risiko yang sistematik membuat kemampuan bayar banyak debitur menurun, yaitu saat roda perekonomian di Indonesia melemah akibat adanya COVID-19. Keenam, bank tidak mampu memberikan pengembalian ketika nasabah ingin menarik dana yang disimpannya. 7. Bank dengan nilai KAR yang rendah akan membuat investor ragu untuk menginvestasikan dana pada bank. 8. Besarnya BOPO mencerminkan kurangnya kemampuan bank dalam mengelola usahanya sehingga biaya operasional yang dikeluarkan jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan yang dihasilkannya. 9. Bunga yang dibayarkan lebih besar dari bunga yang diterima akan menghasilkan spread negatif sehingga bank mengalami kerugian. Perusahaan 10 menginvestasikan modalnya pada aset yang kurang produktif, tidak mengembalikan dalam dan tidak maksimal dalam menghasilkan laba. 11, penurunan laba perusahaan terjadi karena membengkaknya beban kerugian penurunan nilai aset keuangan sebesar 2,29 triliun rupiah pada kuartal ketiga 2021 pada perusahaan agro. Ke-12, ROA yang rendah akan menjadi penilaian kurang baik bagi perusahaan. 13, investor menganggap kinerja perusahaan sangat buruk karena tidak mampu memanfaatkan aset yang lebih diinvestasikan untuk dapat memberikan nilai tambah. Ke-14, perusahaan memiliki beban dalam membayar biaya modal yang didapatkannya. ROA yang rendah jelas akan membuat perusahaan sulit membayar kewajibannya. Selanjutnya, di sini ada batasan masalah dalam penelitian ini, yaitu objek dalam penelitian, yaitu adalah perusahaan perbankan yang tercatat di BEI periode 2018 sampai dengan 23 dengan variabel independennya, yaitu adalah closing price, variable dependent dalam penelitian ini atau NPL, and performing loan, LDR, BOPO, CAR, NIM. Dan variabel interveningnya adalah profitabilitas yang diproyeksikan pada return on asset. Adapun rumusan masalahnya sebanyak 13, yaitu untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh NPL terhadap ROA. Yang kedua, LDR, apakah terdapat pengaruh LDR terhadap ROA. Ketiga, apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA. Keempat, apakah terdapat pengaruh CAR terhadap ROA. Kelima, apakah terdapat pengaruh NIM terhadap ROA. Yang enam, apakah terdapat pengaruh NPL, BOPO, CAR, LDR secara bersama-sama terhadap ROA. Yang ketujuh, apakah terdapat pengaruh NPL terhadap return saham? Kedelapan, apakah terdapat pengaruh LDR terhadap return saham? Kesembilan, apakah terdapat pengaruh BOPO terhadap return saham? Apakah terdapat pengaruh CAR terhadap return saham? Apakah terdapat pengaruh NIM terhadap return saham? Dan yang terakhir, apakah terdapat pengaruh return on asset pada perbankan periode 2018 sampai dengan 22. Satu lagi yang ke-13, mohon maaf, apakah terdapat pengaruh NPL, LDR, BOPO, CAR, NIM, dan ROA terhadap return saham.
Sesuai dengan rumusan masalah tersebut, di mana ada 13, maka tujuan penelitian ini pun akan menjawab rumusan dari permasalahan yang sudah ditanyakan. Yaitu untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap ROA, 2 untuk mengetahui pengaruh LDR terhadap ROA, 3 untuk mengetahui pengaruh BOPO terhadap ROA, 4 untuk mengetahui pengaruh CAR terhadap ROA, 5 untuk mengetahui pengaruh NIM terhadap ROA, 6 untuk mengetahui pengaruh NPL, LDR, BOPO, CAR, NIM, secara bersama-sama terhadap ROA, untuk mengetahui pengaruh NPL terhadap return saham, LDR terhadap return saham, BOPO terhadap return saham, CAR terhadap return saham, NIM terhadap return saham, kemudian juga untuk mengetahui pengaruh return on asset terhadap return saham perbankan, dan yang terakhir untuk mengetahui pengaruh NPL, LDR, BOPO, CAR, NIM, dan ROA terhadap return saham. Di sini ada beberapa tinjauan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini. Ada grand theory yang terdiri dari economic theory, kemudian juga ada stakeholder theory, yaitu gimana cara manajemen dalam perusahaan manage keadaan di dalam perusahaannya atau pemangku kepentingan. Kemudian juga ada hipotesis pasar efisien, yaitu di sini saya menggunakan teorinya dari Fama, Jürgen Fama. Dan Fama juga mengatakan bahwa 3 jenis informasi yang bisa digunakan bagi investor itu ada yang sifatnya lemah, semi kuat, dan juga ada yang kuat banget. Jadi kalau lemah itu adalah informasi yang paling sedikit, itu dari laporan keuangan. Kemudian hipotesis yang semi kuat itu berarti ketika kita mengetahui keadaan di pasaran juga selain dari informasi laporan keuangan. Dan yang terakhir ini adalah informasi yang sangat kuat ketika kita mengetahui informasi-informasi yang memang sifatnya rahasia dari orang dalam perusahaan. Sehingga agak susah sebenarnya di Indonesia untuk mendapatkan informasi tersebut. Kemudian ada teori signaling, di mana ternyata kalau seandainya return, risiko, itu akan menjadi sinyal bagi investor, kira-kira layak nggak sih perusahaan tersebut untuk diinvestasikan. Kemudian ada middle range teorinya, atau teori sedangnya, di sini ada saham, kemudian juga saya menyajikan terkait dengan mulai dari pengertian saham itu sendiri, selanjutnya juga di sini ada harga saham menurut Revita, yaitu tanda penyertaan pada modal perseorangan terbatas dengan tujuan memperoleh penghasilan dari saham tersebut. Kemudian di sini return saham, berarti keuntungan yang bisa diterima, di mana ada 2 macam, yaitu adalah capital gain dari selisih jual beli saham, dan yang kedua itu dari dividen. Dividen ini berarti keuntungan yang didapatkan dari hasil operasional atau produktivitas perusahaan selama satu periode tertentu. Kemudian yang kedua di sini profitabilitas. Untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan, diukur oleh ROA. Dalam penelitian saya akan menggunakan ROA, yaitu mengukur hak pengembalian atas aset yang telah diinvestasikan. Yang kedua ada juga return on equity, gross profit margin, kemudian operating profit margin, dan net profit margin. Selanjutnya ada yang namanya tingkat kesehatan bank. Jadi ternyata ketika kita mau berinvestasi, perlu diketahui apakah bank tersebut itu mengalami berada pada fase tingkat kesehatan atau tidak. Jadi berdasarkan PBI nomor 13/1/PBI 2011 tanggal 5 Januari 2011, tingkat kesehatan bank didefinisikan sebagai hasil penilaian kualitas atas aspek yang berpengaruh terhadap kondisi atau kinerja suatu bank melalui penilaian kuantitas dan kualitas terhadap faktor profil risiko, GCG, rentabilitas, dan permodalan. Metode RGEC merupakan pengembangan dari metode Camel yang sebelumnya diatur dalam PBI nomor 6/10/PBI/2004. Peraturan yang secara spesifik membahas tentang kesehatan perbankan dengan menggunakan metode RGEC adalah Peraturan Bank Indonesia nomor 13 dan SEBI nomor 13/24/DPNP tanggal 25 Oktober 2011. Dalam peraturan tersebut terdapat beberapa indikator yang diperlukan dalam mengukur tingkat kesehatan bank dengan menggunakan metode RGEC, yaitu risk profile, good corporate governance, earning, dan capital. Dan penilaian peningkatan komposit tingkat kesehatan bank antara lain adalah risk profile atau risiko profile. Penilaian terhadap faktor risiko menyatakan penilaian faktor risiko didasarkan terhadap risiko inherent dan kualitas penerapan manajemen risiko dalam operasional bank, ataupun penilaian risiko tersebut
pada bank syariah yang adanya penambahan 2 risiko menjadi 10 risiko. Nah, di antaranya nih menurut SE OJK nomor 10 garing SE garing OJK poin 3, poin 14. Yang pertama di sini ada risiko kredit atau NPL, yang kedua risiko likuiditas, risiko operasional, risiko modal, risiko pasar, risiko hukum, risiko strategik, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko imbal hasil, risiko investasi. Berikut ini adalah perwakilan dari penelitian terdahulu yang digunakan. Kebetulan penelitian terdahulu yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 55 dan terlampir dalam skripsi. Selanjutnya, di sini ada kerangka berpikir dan hipotesis. Kerangka berpikir merupakan model konseptual atas berbagai teori yang berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berpikir harus mampu menjelaskan aturan-aturan atau tautan antar variabel endogen dan variabel eksogen dalam penelitian secara teoritis. Sedangkan hipotesis adalah jawaban sementara dari sebuah penelitian. Oke, kemudian di sini ada beberapa hipotesis yang digunakannya. Menurut Sugiono, di sini hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Yang pertama, terdapat pengaruh NPL terhadap ROA. Terdapat pengaruh LDR terhadap ROA. Terdapat pengaruh BOPO terhadap ROA. Terdapat pengaruh CAR terhadap ROA. Terdapat pengaruh NPL, LDR, BOPO, CAR, dan NIM bersama-sama terhadap ROA. Terdapat pengaruh NPL terhadap return saham. Terdapat pengaruh LDR terhadap return saham, terdapat pengaruh BOPO terhadap return saham, terdapat pengaruh CAR terhadap return saham, terdapat pengaruh NIM terhadap return saham, terdapat pengaruh ROA terhadap return saham, dan yang terakhir, terdapat pengaruh NPL, BOPO, LDR, CAR, NIM, dan ROA secara bersama-sama terhadap return saham. Kemudian di sini selanjutnya ada rancangan model dalam penelitian ini. Sesuai dengan hipotesis, maka terdapat 13 hipotesis. Yang pertama di sini X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, X3 terhadap Y, X4 terhadap Y, X5 terhadap Y. Kemudian juga ada X6. X6 di sini berarti terdiri dari NPL LDR, BOPO, CAR, ROA terhadap BOPO, CAR, NIM terhadap ROA. Yang ketujuh, NPL terhadap return saham, LDR terhadap return saham, BOPO terhadap return saham, CAR terhadap return saham, NIM terhadap return saham, terus juga ada yang ke-12, ROA terhadap return saham, yang terakhir ini X1, 2, 3, 4, 5, serta Y terhadap return saham. Metodologi penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dan asosiatif kausal, di mana metode kuantitatif adalah metode penilaian yang berdasarkan pada filsafat positivisme dan digunakan untuk penelitian pada populasi atau sampel tertentu. Kemudian penelitian ini akan menguji apakah rasio PL, LDR, BOPO, CAR, kemudian ada NIM secara bersama-sama juga terhadap earning, begitupun dari variabel X terhadap return saham dan secara bersama-sama variabel X dan Y terhadap return saham. Dari beberapa penyajian tersebut, maka ada beberapa rumus yang dimasukkan dalam operasional variabel penelitian, yaitu adalah return saham. Return sahamnya capital gain, yaitu selisih harga PT min PT min 1 dibagi PT min 1 dikali 100%. Skalanya rasio, profitabilitas di sini earning after tax sebagai total aset, skalanya rasio, risiko kredit, earning after tax dibagi total aset, risiko likuiditas, LDR, pembiayaan bermasalah dibagi dengan total pembiayaan, risiko operasional, BOPO dibagi dengan biaya operasional, risiko modal, CAR, atau modal bank dibagi ATMR, dan risiko pasar, yaitu adalah pendapatan bunga bersih dibagi dengan aktiva produktif. Semuanya skalanya adalah rasio. Selanjutnya, objek penelitian, populasi, dan sampel. Objeknya di sini adalah perbankan yang terdaftar di BEI tahun 2018 sampai dengan 22, dan kemudian di sini ada populasinya. Populasinya sebanyak 43 sampel yang bisa dibaca oleh Bapak dan Ibu. Kemudian juga di sini ada
teknik pengambilan sampelnya sendiri untuk menentukan sampelnya dengan kriteria perusahaan yang termasuk dalam bank konvensional. Tadi ada 43 perusahaan perbankan konvensional yang tidak menyajikan laporan keuangan selama 5 tahun terakhir. Selama periode penelitian yaitu ada 4 perusahaan perbankan konvensional yang tidak menyajikan laporan keuangan tahunan sesuai dengan variabel yang diteliti ada 2. Kemudian perusahaan perbankan konvensional yang tidak mendapatkan laba selama periode penelitian ada 8. Sehingga total sampel penelitian ini adalah 29 dengan jumlah observasi yaitu jumlah perusahaan sebanyak 29 dikalikan dengan periode penelitian yaitu 5 tahun, maka jumlah observasinya adalah 143. Dari 43 perusahaan dihasilkan 29 perusahaan, yaitu ada Agro, BABP, Baca, BBCA, BBKP, BND, BBNI, BBRI, BBTN, BDMN, BGTG, Bina, BJBR, BJTM, BMAS, BMRI, BNBA, BNGA, BNII, BSIM, BTPN, INPC, Maya, MKOR, Mega, NISP, Nobu, dan SDNA. Kemudian kita masuk ke analisis data. Dalam penelitian ini, untuk mengetahui pengaruh risiko dari NPL, LDR, BOPO, CAR, NIM terhadap return saham, dan ataupun juga terhadap ROA, baik secara simultan ataupun parsial, maka ada beberapa uji yang akan dilakukan. Yang pertama adalah analisis statistik deskriptif untuk mengetahui datanya seperti apa, baik mulai dari mean-nya, median, terus juga ada tingkat risikonya, dan yang lainnya. Kemudian ada estimasi regresi data panel, yaitu di sini ada beberapa model, mulai dari fixed effect model, common effect model, random effect model, kemudian ada uji kesesuaian model, atau uji model. Sini ada uji Chow, uji Hausman, Langrange multiplier. Yang keempat, ada uji asumsi klasik, yaitu diukur dengan uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas. Yang kelima ada uji hipotesis. Di sini ada uji parsial, simultan, dan koefisien determinasi. Dan yang terakhir ada uji Sobel. Sekian presentasi yang bisa saya sajikan, kurang lebihnya atas presentasi saya mohon dimaafkan karena yang benar itu hanya dari Allah dan dari saya yang banyak kekurangannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.